Halo semua, kami dari kelompok 4 dengan anggota Rizka Dwi Anggraini, Andrian Putra Adri Pratama, Reza Agustin, Aldira Grafit, Indi Fatimatu Zahro, Tafiat Wulandari, Alvin Nurul Afifah, Nurlaila Sukma Sumantri, Usnur Khotimah, dan Amanda Eka Artanti akan menyampaikan materi mengenai otoritas jasa keuangan. Selamat menyaksikan. Terjadinya krisis keuangan di Indonesia seperti krisis moneter tahun 1997 dan krisis global tahun 2008 mendorong pemerintah untuk menciptakan Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak luar yang memiliki fungsi dan tugas wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan, dan penyidikan, di mana Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan mampu menciptakan jasa keuangan yang sehat, adil, dan transparan. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung dalam sektor jasa keuangan. Hal ini mencakup kegiatan perbankan, pasar modal, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan dan bank lainnya. Tugas Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Contohnya, penghimpunan dana. Bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposit, giro, dan bentuk lainnya. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Contohnya, perusahaan investasi. Manajer investasi mengelola dana investor dalam bentuk reksadana. Yang ketiga, jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu contohnya yaitu dalam perasuransian. Perusahaan asuransi menawarkan berbagai produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu memberikan perizinan pendiri jasa keuangan. Sebuah jasa keuangan tidak langsung serta-merta diperbolehkan mendirikan badan usahanya. Lembaga tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu dari OJK. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan jasa keuangan dan masyarakat. Yang kedua yaitu menetapkan peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan jasa keuangan. OJK berwenang dalam mengadili dan memberi putusan atas suatu isu atau kebijakan dalam lembaga jasa keuangan. Yang ketiga yaitu mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan. Dalam menjalankan wewenang OJK, maka lembaga ini akan selalu memantau aktivitasnya agar pihak jasa keuangan menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan
peraturan OJK. Yang terakhir yaitu memberi sanksi terhadap pelaku apabila dalam proses pengawasan OJK ternyata ditemukan pelanggaran atas tindakan sektor jasa keuangan, maka OJK berhak menegur dan menindaklanjuti kasus tersebut. Karena salah satu wewenang OJK adalah memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Nilai otoritas jasa keuangan memiliki 5 poin. Yang pertama ada integritas, yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua ada profesionalisme, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat ada inklusif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan secara memperkuat kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri. Yang terakhir ada visioner, yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, yaitu forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Asas OJK terdapat 7 asas dalam OJK. Yang pertama adalah asas independensi, yakni independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya yang keempat adalah asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK keuangan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada materi kali ini kita akan membahas studi kasus mengenai syarat pers OJK ungkap kasus penyelewengan di BPRKS Bas di Bali. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Direktur Utama BPRKS Bali Agung Sudana berinisial NS terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai 24.225 juta yang tidak sesuai dengan prosedur. Modus operasi yang dilakukan NS sebagai Direktur Utama sekaligus sebagai pemegang saham PT BPRKS Bas adalah dengan memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit periode Maret 2014 sampai dengan Desember 2014 yang prosesnya tidak sesuai dengan prosedur. Sejumlah tindakan penyidikan yang dilakukan OJK terkait kasus ini diantaranya memeriksa 25 orang saksi termasuk pegawai BPRKS Bas di Bali, notaris, debitur, pemilik, dan juga staf perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Solusi dari kelompok kami terkait studi kasus tersebut yang pertama adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada BPRKS Bali Agung Sudana dan NS seperti denda, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Yang kemudian NS dapat diproses secara hukum pidana oleh pihak berwenang. Kedua, pemulihan kerugian. Pemulihan kerugian dapat dilakukan dengan cara BPRKS Bali Agung Sudana harus melakukan upaya pemulihan untuk mengatasi kredit macet dan gagal bayar. Upaya ini dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit, penyelesaian melalui jalur hukum, atau penjualan aset debitur. Yang ketiga adalah peningkatan tata kelola yang dapat dilakukan dengan BPRKS Bali Agung Sudana perlu melakukan perbaikan tata kelola dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan pelatihan dan edukasi bagi karyawan, dan membangun budaya anti fraud di bank.